tahu nggak kejadian yang di flyover ini kejadian apa Pak? Kata itu. Kejadian apa Pak? Ini kejadian pembunuhan ini. Nggak tahu Pak, saya udah 3 hari di sini Pak. Nah di situ saya langsung dijedot-jedotin ke teralis. Jedot-jedotin ke teralis, di situ saya masih berontak. Nanti dulu Pak, ini apa-apaan Pak? Kata saya. Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua. Teman-teman saya siapa Pak? Kata saya. Setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan sel itu. Sudirman dibawa masuk, saya lihat tuh Sudirman. Saya masih teriak-teriak di situ. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu, kata saya tuh. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa? Nah akhirnya si Sudirman, yang mana orangnya? Gitu loh. Itu Pak yang ada tatonya, yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, saya nggak kenal kamu siapa? Kata saya gituin kan. Nah Sudirman nyebutin nama saya Andika. Sedangkan saya bukan Andika, saya teriak-teriak saya bukan Andika, saya tetap dibawa Pak. Saya tetap dibawa ke Polres. Setelah sampai di Polres, saya langsung dilempar dari mobil siang-siang itu. Saya dilempar, saya diseret, dibawa ke ruangan narkoba. Saya dipukulin di situ. Saya masih ngelawan di situ. Saya masih ngelawan, akhirnya mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak, udah terserah Bapak Pak. Saya mau gimana, saya terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah habis-habisan dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3 lah saya dibawa masuk ke ruang sel tahanan. Ruang sel tahanan, saya ketemu sama Hadi sama Eko tuh. Dan ternyata mereka juga udah babak belur juga Pak. Setelah saya tanyain, karena saya kan emosi Pak ya. Mana teman-temannya yang lain, kata saya tuh. Nah saya tanya tuh si Hadi sama si Eko, gimana sih kamu, kata saya tuh. Bukan saya kan, bukan ini yang bawa-bawa kan gitu loh. Sampai ditanyain sama tahanan yang lain juga. Nah udah gitu, akhirnya mereka cerita. Nah, sampai saya tuh, saya pernah ngajak mereka bareng-bareng, ayo tahan bareng-bareng, ayo biar kita pulang sama-sama. Jangan mau diakui, jangan mau ditandatangan itu BAP, itu berkas, kata saya tuh. Ayo sama-sama, kata saya tuh di dalam sel itu. Sampai akhirnya sore datang lagi tuh anggota bawa berkas tuh. Saya suruh tanda tangan, saya tetap nggak mau, saya dipukulin lagi gua di situ habis. Sama penjagaan sama polisi gantian itu. Saya tetap nggak mau, sampai di persidangan saya juga saya bantah masalah BAP ini. Saya tidak pernah merasa tanda tangan, sampai saya buktikan ke depan hakimnya kalau saya itu bukan tanda tangan saya. Ya pokoknya yang saya ingat tuh pas saya dipukulin tuh sih, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa. Kamu disiksanya juga keterlaluan sampai. Benar Pak, saya di staples. Di staples? Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di staples sama staples itu yang ceklek itu? Iya. Iya Pak. Di mana aja? Ya di telinga kanan Pak, sama di sini, di alis-alis sini. Di gini? Iya. Dan itu dilepasinya pas di Polda Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak. Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, Ibu Sulis sama papa saya datang. Saya di situ masih ada staples Pak. Apalagi yang kamu alami? Ya itu saya diinjak, saya ya begitulah Pak. Disetrum, ditembak di peluru karet gitu. Sampai pas di depan saya, pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak. Diinjak-injak apa, saya nggak mau tanda tangan itu. Kamu pernah dengar nggak nama Andi, Dani, dan Peggy? Tidak Pak. Tidak dengar? Tidak. Selain dengan terpidana yang lain, kamu tidak kenal? Tidak. Tidak kenal ya? Tidak kenal. Kita bisa ngobrol itu pas setelah kita di Polda Pak, baru kita bisa nanya-nanya, cerita-cerita gitu loh. Karena saya penasaran kan ini sebenarnya seperti apa sih, dan ternyata mereka juga sama seperti apa yang saya alami. Ya, jadi bapaknya almarhum itu datang sama anggotanya lah atau siapa. Tapi perlu diketahui sewaktu itu saya tidak tahu kalau itu Rudiana bapaknya almarhum atau apa gitu. Saya belum tahu, saya belum mengenal mereka. Saya tahu setelah belakangan ini gitu loh, setelah sudah jalanin hukuman ini. Mereka datang, tiba-tiba yang nanyain itu, kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini? Saya nggak tahu Pak, karena itu saya udah 3 hari di sini Pak, karena itu.
kejadian apa Pak, kata saya tuh. Ya pembunuhan di flyover ini. Terus akhirnya saya dijurut-jurutin, disitulah saya baru mulai berontak, apaan Pak, kata saya tuh. Ya udah ngaku aja, teman-teman kamu di Polres sudah pada ngaku semua, teman-teman saya siapa Pak, kata saya tuh. Akhirnya si Sudirman lah yang dimunculin itu. Ya saya cuma dipukulin doang di situ Bu. Langsung dipukulin Saya aja langsung tanpa dipukulin. ada pertanyaan. Iya, di situ saya mulai marah-marah tuh. Apa-apaan Pak, ini saya masih berontak di situ. Terus akhirnya udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa Pak? Saya masih teriak-teriak di situ tuh. Tetap aja nggak dihirauin, tetap aja saya malah tambah dipukulin, tambah hancur gitu loh. Saya tuh inget tuh saya nerima makan dari papa. Sore itu saya nerima makan, dikirimin makan sama papa, yang masuk makanan sama aqua doang. Papa nggak bisa nemuin saya malamnya langsung dibawa ke Polda. Percuma juga saya ngomong, saya capek Bu ngomong kayak gini sebenarnya Bu, tapi saya mau pulang. Apakah pada saat itu kamu merasakan Anda intimidasi? Banyak Bu, kayak ada yang demo sama penjaga itu yang dari Polres itu yang awal. Dia juga kan masih tetap ngancem, masih tetap ngomong kasar gitu loh Bu. Selama proses? Sama proses sidang itu kalau di sel itu.